Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ari Kandini dengan nomor NPM 2578262. Di sini saya akan membuat video hands-on tentang API Smart Environment Node Simulator. Dan di deskripsi tugasnya, pada sesi terakhir mini project 2, mahasiswa akan membangun sebuah aplikasi klien berbasis terminal yang berfungsi sebagai user interface yang berinteraksi dengan REST API Smart Environment yang telah dikembangkan pada tab sebelumnya. Di aplikasi ini menstimulasikan manfaat REST API Smart Environment di jaringan secara stateless menggunakan HTTP request call, library, query Nah, sini kita langsung saja. Pada user story 1, kita diminta untuk fresh database dan auto sync verification, di mana skenario-nya adalah menghapus atau memastikan file database belum ada di folder, lalu menjalankan server flex. Sini lihat bahwa sudah saya hapus dan tidak ada datanya. File database dan data dummy otomatis tercipta. Terminal setter berjalan normal tanpa error, menandakan fungsi db create all, dan si database sukses mengakses data dummy awal. Yang pertama, kita menjalankan app-nya dulu. 2578262.py. Lalu di sini saya akan menjalankan kliennya. Nah, saat kita pertama kali menjalankan app 2578262.py ini, server itu kayak otomatis. Server itu otomatis mendeteksi database kosong. Jadi dia langsung membuat tabel dan memasukkan contoh domain data secara otomatis agar setiap pakai itu tanpa input data dari nol. Lanjut. Ini hidup gak sih? Hidup. Yang kedua, ada penolakan akses akun tidak terdaftar, yang dimana skenario-nya adalah menjalankan client app, lalu mencoba login dengan username atau password acak yang salah. Ini di sini kita pilih satu. Karena kita itu emangnya temennya lah, jadi kita pakai username asal aja ya. Login. Nah, di sini tuh terdapat error, username atau password salah, login gagal. Yang dimana saat kita menginput username atau password yang asal, klien akan mengirim data ke via post ke login 2578.2062 https 1.1. Nah, server ini mengecek di database. Tak ketemu, nah dia ini nggak ketemu nih. Lalu
membalas dengan satu kode, yaitu 404. Kalian menganggap status ini tuh adalah penampilan atau pesan yang gagal. Oke, kita lanjut. Nomor 2 adalah penolakan akses akun. Udah. Yang ketiga adalah login sukses dan token saving viewers role. Nah, di sini kita akan login. Nah, di sini dia sudah memberikan kita memberikan view pin dan password akses, yang dimana saat input kita benar, server itu mengirim ke akses token. Nah, akses token ini klien menyimpan token ini secara variabel di dalam token RAM. Maaf. Token inilah adalah kartu akses kita. Jadi token ini adalah kartu akses kita, itu kayak misal kartu akses kita masuk. Lanjut yang keempat, yaitu di mana ada hak akses data akun pada akun viewer yang sedang aktif memilih menu all fill as nodes. Kita pilih 2. Dan yang keempat ini ada hak akses data akun dan viewer pada akun viewer yang sedang aktif memilih menu View All Nodes, di mana client app berhasil menampilkan tabel node perangkat yang rapi, data berhasil disetting, dan terminal server Flux mencatat log masuk HTTP GET nodes log get 200 node npm 200. Yang dimana saat kamu memilih akun menu View Nodes, klien mengirim request ke server dengan menyatakan token header automation server itu membuka dekode token tersebut. Kamu tahu adalah jadi si token ini tahu kalau kamu adalah viewernya, lalu dia mengizinkan kita itu melihat daftar node. Nah, nomor 5 ini, kita lanjut ke nomor 5. Pemblokiran aksi manipulasi viewer. Masih menggunakan akun viewer, memaksa memilih menu control node untuk mengubah status perangkat. Client app menampilkan pesan penolakan dari server berupa 403 VDBin atau permission
Terminal server mencatat log masuk HTTP put nodes npm 403 akun server terbukti gagal memanipulasi data. Nah, di sini kita lihat, kita coba ya pakai akun 1 viewer pin belum dikasih token. Nah, jadi kayak kenapa ketika kita melihat dengan viewers menunya itu cuma sedikit. Nah, jadi ini tuh adalah implementasi security design. Aplikasi ini dinamis mengubah menu berdasarkan role user sebagai apa ya? Karena saya sebagai viewer dan sistem secara otomatis menyembunyikan fitur sensitif seperti control node atau view system log untuk mencegah automatic akses. Jadi dia kayak menolak gitu. Oke, lanjut. Yang kelima adalah sistem manajemen, yaitu logout atau token clearing, yang dimana itu ada memilih logout pada clean up. Dan di dalam si viewer ini dia nggak bisa kita memilih banyak karena yang katakan saya tadi. Jadi kita mencoba accept. Nah, program selesai. Kita coba lagi. Nah, yang ketujuh adalah login sukses administrator. Melakukan login ulang pada client app menggunakan akun admin bawaan hasil shading. Yang dimana kita login. Passwordnya pin. Nah, login sukses, client app masuk ke dalam menu utama dengan hak akses penuh administrasi jaringan terbuka. Jadi, di sini berhasil. Dia dapat pinta akses token, login berhasil, token berhasil disimpan, role-nya itu admin. Jadi, kita masuk sebagai admin, siapa memberikan token dengan klaim sebagai admin, sekarang kita bisa membuka akses itu secara penuh. Lalu yang user story yang ke-8 yaitu eksekusi kontrol perangkat jaringan, yaitu memilih kontrol node, yaitu memasukkan node 1 yang awalnya proses seperti aktif, lalu berubah status menjadi maintenance. Client app menampilkan sukses terupdate, terminal server memecat log HTTP put dan log 200. Kontrolnya. Dan di sini sudah terlihat bahwanya ada pesan yaitu node berhasil diperbarui. Nah, sebagai admin kita mengirim put
ke request status node. Jadi server ini memvalidasi token kita, melihat kamu tuh admin, melihat kita tuh admin, lalu mengubah status dari database aktif ke maintenance. Lalu kita lanjut ke 9. Pembuktian otoritas audit trial. Yang dimana muncul baris log baru pada paling awal yang membuktikan bahwa akses dari U8 tercatat secara otomatis. Usaha administrator melakukan tindakan update node pada perangkat tersebut. Jadi kita pilih menu 8. Sistem. Jadi setiap perubahan yang kita lakukan itu, yang dilakukan admin itu tercatat oleh sistem audience logs ini. Ini penting untuk keamanan sistem. Lalu yang ke-10 ada pengujian logika bisnis for team maintenance, yaitu ini ngacak ya teman-teman. Nanti saya akan merapikan kembali kodenya. Nah, jika memilih view node elementary lalu menginput ID perangkat 1 yaitu yang berbasis maintenance hasil dari US8, yaitu adalah kalian langsung interpret recruit sebelum dikirim langsung ke menolak request, lalu memunculkan pesan khusus yaitu akses ditolak, yaitu node tidak ditemukan, lalu memunculkan pesan peringatan khusus akses ditolak, perangkat sedang merasa perawatan atau maintenance. Jadi logika server segment memfilter akses data yang telemetri yang tidak bisa dilihat dari node dalam status maintenance. Oke, kita lanjut ke 11, yaitu di mana di 11 ada server crash atau jaringan putus, yang mana dia tuh membiarkan CLI dan client app tetap menyala. Mahasiswa berpindah ke terminal ke server Flash, lalu mematikan server secara paksa, Ctrl+C kembali ke client app dan memilih menu fill all device. Client app tidak boleh crash atau keluar dengan error back Python block tidak expert, lalu menangkap connection error, lalu menampilkan pesan error gagal terhubung ke server. Sebelum itu ada ya. Ini kita matikan dulu. Nah, di sini kita pilih menu 2. Nah, sistem tahan bantingnya itu jadi dengan TriExpert aplikasi itu tidak meng-crash atau koneksi itu ke server terputus. Jadi servernya itu tidak aktif.
Jadi saat mematikan Ctrl C, kalian tetap aktif karena ada di dalam Cry expand pada kode request. Jika request gagal, koneksi ditolak, alih-alih crash, program menangkap error dan mencetak pesan server tidak aktif. Lalu yang kedua, belas. Recovery dan reconnection system, yang dimana jalankan kembali server flags di terminal kiri tanpa merestart client up dan terminal kanan. Jalankan kembali menu view all device, yaitu yang dimana client up secara otomatis sukses terhubung kembali auto recover ke dalam server yang baru menyala dan menempelkan kabel inventaris secara normal. Kita nyalakan lagi. Ini Nah, karena stateless, kalian bisa langsung terhubung kembali tanpa perlu kita restart. Jadi, karena setiap kali kamu memilih menu, kalian membutuhkan request baru, bukan koneksi permanen, maka server akan dinyalakan. Maka saat server dinyalakan lagi, kalian otomatis bisa langsung terhubung tanpa perlu restart aplikasi. Dan kita exit. Nah, program selesai. Oke, segitu dulu video saya pada kali ini. Apabila ada banyak sekali kekurangan, saya meminta maaf. Kedepannya saya akan lebih mengusahakan yang terbaik. Saya akan belajar. Untuk itu, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.